Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui media video ini. Berharap kalian semua, anak-anakku sekalian, dalam keadaan sehat walafiat, dan selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, pemimpinnya atau imamnya para Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, pekan lalu telah kita mengulang pelajaran atau ulangan harian. Semoga kalian semua mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas pelajaran yang ke-6, yaitu adab di rumah, di sekolah, dan masjid. Adab di rumah, di sekolah, dan di masjid. Oke. Silakan dibuka halaman 27. Silakan dibuka halaman 27. Yang pertama, adab di rumah. Yang pertama, adab di rumah. Seorang muslim harus memiliki adab yang baik dimanapun ia berada. Ya, seorang muslim harus memiliki adab yang baik dimanapun ia berada. Ketika di rumah, di sekolah, ataupun di masjid. Adab-adab di rumah diantaranya yang pertama, menghormati dan mentaati atau menaati kedua orang tua. Ya, adab yang pertama adalah menghormati dan mentaati kedua orang tua. Yang kedua, membantu kedua orang tua di rumah. Ya, membantu kedua orang tua di rumah. Yang ketiga, menjaga suasana rumah dengan cara memperbanyak ibadah. Kemudian yang keempat, merawat dan membersihkan bagian dalam dan luar rumah serta merapihkannya. Yang kelima, bila keluar rumah mintalah izin kepada orang tua. Yang keenam, bila masuk rumah hendaknya memberi salam. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali seizin yang punya rumah. Yang kedelapan, boleh mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi atau ketika datang. Yang kesembilan, waktu keluar rumah hendaknya kita membaca doa. Oke. Adab yang pertama itu adab di rumah, jadi antaranya yang pertama menghormati dan mentaati kedua orang tua. Orang tua di rumah adalah abi, umi, ayah, bunda, atau mama, papa kita. Ya, nah sekalian, di antaranya adalah menghormati orang tua kita, orang yang melahirkan kita, baik bapak maupun ibu, baik ummi maupun abi, ya, atau dengan panggilan lain.
Kemudian yang kedua, membantu kedua orang tua di rumah. Membantu kedua orang tua di rumah. Membantu di sini dalam arti apa? Kita selalu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak membuat masalah di rumah. Bukan membantu di sini. Membantu di sini sesuatu yang dapat kita laksanakan. Misal orang tua memerintahkan kepada kita untuk membelikan sesuatu, dan sesuatu itu bisa kita belikan, ya, bisa kita belikan, ya, bisa kita berangkat beli, ya. Contoh, misalkan si fulan disuruh diperintahkan oleh uminya untuk memberikan misalkan bumbu dapur, misalkan di warung sebelah, maka laksanakan, ya, laksanakan. Kemudian yang ketiga, menjaga suasana rumah dengan cara memperbanyak ibadah, ya. Memperbanyak ibadah ini maksudnya banyak. Kita berzikir, membaca Quran, ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya. Jangan sampai di rumah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah ibaratkan dengan kuburan. Sepi dengan bacaan atau zikir Al-Quran. Yang keempat, merawat dan membersihkan bagian dalam dan luar rumah serta merapikan. Ya. Ketika kita mempunyai mainan yang dibelikan oleh abi umi kita, ayah bunda kita, ya, setelah selesai kita memainkan, maka apa? Mainan itu kita rapihkan kembali. Atau misalkan di luar rumah, ketika kita melihat sampah-sampah yang ada di luar rumah, maka apa? Kita bersihkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian bila keluar rumah, hendaklah minta izin kepada orang tua. Ya, ketika kita hendak keluar rumah, maka mintalah izin kepada orang tua kita. Oke? Kemudian bila masuk rumah, hendaknya memberi salam. Ya, memberi salam lalu membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya. Ini doa masuk rumah. Ya, ketika kita masuk rumah mengucapkan assalamualaikum, kemudian apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Ya, oke? Dan hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Adab yang ketiga adalah tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali seizin yang punya rumah. Oke? Sekali lagi, adab yang ketujuh, tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali seizin yang punya rumah. Kemudian yang kedelapan, boleh mencium tangan kedua orang tua kita hendak pergi atau datang dari bepergian. Ya, sekali lagi, boleh mencium tangan kedua orang tua kita ketika hendak pergi maupun ketika kita datang. Sekali lagi, boleh mencium tangan kedua orang tua kita baik ketika kita hendak pergi ataupun ketika kita datang dari bepergian. Yang kesembilan, waktu keluar rumah kita membaca doa. Hendaklah kita ketika kita keluar rumah, hendaklah kita membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika kita keluar rumah, hendaklah kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya, artinya dengan nama Allah aku serahkan diri kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab
ketika di rumah. Oke, yang bagian berikutnya, adab ketika di sekolah. Oke, yang pertama kepada guru. Sedangkan adab-adab di sekolah diantaranya adalah terhadap guru dan teman di sekolah. Ya, teman di sekolah. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak ibu guru yang di sekolah adalah orang tua kita di sekolah. Orang tua kita di rumah adalah abi, ummi, bapak, ibu, ayah, bunda. Tapi kalau di sekolah adalah ayah, ibu kita adalah bapak, ibu guru. Mereka harus kita hormati dan kita taati perintahnya. Karena guru adalah orang yang sangat berjasa, maka dari itu kita harus menghormati guru. Akrim ustadzaka. Hormatilah gurumu. Ya. Kita juga harus menjaga adab terhadap mereka dengan cara yang pertama. Ya. Mengucapkan salam kepadanya. Ketika berpapasan dengan guru, bapak ibu guru, hendaklah ucapkan salam. Assalamualaikum. Atau ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Atau dengan lebih sempurna lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian yang B, bersalaman ketika bertemu dengannya. Ketika kita kita berpapasan dengan guru, ucapkan salam, setelah itu bersalaman. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke. Kemudian ketika berbicara hendaklah berbicara dengan baik dan sopan. Ya, ketika kita berbicara hendaklah berbicara baik dan sopan, tidak dengan suara lantang, tidak dengan teriak-teriakan, atau berbicara dengan dalam keadaan tergesa-gesa. Ya, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yang D adalah menaatinya dalam hal yang baik. Menaatinya dalam hal yang baik. Ketika perintah guru, ya, dan perintah itu adalah baik, maka ikutilah. Ya, ketika perintah itu baik, maka ikutilah. Dan jika perintah guru atau bapak ibu guru kita itu perintah itu tidak baik, maka tinggalkanlah. Jangan diikuti. Dan contohlah yang baik-baik. Yang E, menengoknya ketika sakit. Nah, ketika guru kita sakit, ya, hendaknya kita menengoknya. Ya, menengoknya atau menjenguknya. Kemudian yang F, mendoakan kebaikan untuknya. Selalu kita berdoa atau mendoakan kebaikan atas jasa-jasa mereka. Ya, atas jasa-jasa mereka. Kita jadi seperti ini adalah karena didikan dari mereka. Oke. Selanjutnya yang kedua, kepada teman. Tadi kepada guru, sekarang kepada teman. Adapun keadab terhadap teman di sekolah adalah yang pertama adalah ucapan salam. Ya, sama seperti tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum, atau lebih sempurna Assalamualaikum warahmatullah, atau lebih sempurna lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, bersalaman ketika bertemu dengannya. Ya, bersalaman ketika bertemu dengan teman. Ya, Bapak jarang sekali ketemu, ya, khususnya ya di sekolah kita ini, ketika kalian datang ke sekolah, jarang sekali kalian itu bersalaman dengan teman-temannya. Bahkan ketika masuk ke dalam ruangan kelas pun jarang sekali Bapak dapatkan mengucapkan salam. Ya, main nyelonong saja. Ini tidak boleh dan tidak baik untuk ditiru atau diikuti. Dan bagi siapa yang merasa seperti ini, tinggalkan. Ya. Bagi siapa yang merasa seperti ini, ketika masuk kelas tidak mengucapkan salam, ketika masuk pagar tidak memberi salam guru,
kemudian ketika bertemu teman tidak memberi salam kepada temannya, mohon ini ditinggalkan. Jangan diikuti, jangan diteruskan. Oke? Anak-anak sekalian, yang keempat atau yang ketiga, memaafkannya apabila ia berbuat salah. Ketika teman kita berbuat salah, hendaknya kita minta maaf. Atau ketika teman kita berbuat salah kepada kita, kita memaafkannya. Ya, hendaknya kita memaafkannya. Jangan ada rasa dendam di dalam hati kita. Jangan sampai ada. Yang keempat, berbuat baik dan saling tolong menolong. Berbuat baik dan saling tolong menolong. Contoh, ketika teman kita tidak membawa alat tulis dan kita mempunyai 2 atau 3 alat tulis, contoh pensil, pulpen atau yang lainnya, maka kita berikan 1, kita pinjamkan 1. Jangan pelit. Artinya apa? Kita saling tolong menolong. Karena hidup kita di dunia ini adalah saling bergantungan, ya, saling membantu. Oke. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Apapun yang ada pada diri kita apapun pada diri teman kita, maka kita saling menghormati dan saling menghargai. Oke, yang bagian C, adab di masjid. Masjid adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menjaga adab ketika di masjid. Di antaranya adalah badan dan pakaian kita harus bersih dan dari hadas kecil maupun hadas besar. Harus bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, masuk masjid hendaknya mendahulukan dengan kaki kanan. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Bismillahi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Dan ini Bapak yakin kalian juga sudah diajarkan baik di TK maupun di TPA yang kalian ikuti. Kemudian yang ketiga, salat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi ketika kita datang dari luar masuk ke masjid dan dimanapun masjid kita masuk, maka kita melakukan salat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Oke. Yang keempat, memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran sambil menunggu salat berjamaah. Ketika sampai di masjid, setelah kita selesai salat sunnah tahiyatul masjid, apa yang kita lakukan? Berzikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah SWT. Jangan ketika datang masjid tidak baca doa, tidak sholat tahiyat, lalu kita ngobrol. Dan ini yang sering terjadi. Yang sering Bapak dapatkan seperti ini. Ketika kalian berada di sekolah, apa yang terjadi? Masuk masjid menggunakan kaki kiri, tanpa berdoa. Lalu sampai masjid cari teman untuk ngobrol. Ini yang terjadi. Dan Bapak harap ini ditinggalkan. Kemudian yang kelima, menjaga ketenangan masjid. Masjid jangan dibikin ramai. Dalam arti apa? Tidak teriak-teriakan di masjid, tidak lari-lari di masjid. Ya, karena apa? Masjid tempat untuk orang beribadah. Dalam ibadah kita harus khusyuk. Bagaimana khusyuk kalau kita ribut di dalam masjid? Yang keenam, tidak mengganggu ketertiban masjid seperti berjualan di dalamnya. Ini larangan, ya. Tidak boleh berjualan di dalam masjid maupun di luar masjid, ya. Maksudnya di luar masjid, bukan di luar pagar masjid, bukan, tapi masih di dalam lingkungan masjid tidak boleh, ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid.
Ya, di dalam masjid hendaknya kita jaga kebersihan. Jangan meludah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Begitu pula di luar masjid sama. Jangan membuang sampah sembarangan atau kita meludah sembarangan. Tidak boleh. Masjid tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang nyaman, tempat yang indah. Oleh karena itu apa? Kita gunakan masjid itu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya adab kita. Yang ke-8, apabila keluar dari masjid hendaknya mendahulukan kaki kiri. Lalu sambari kita berdoa, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apakah kita seperti itu di tiap harinya? Masuk masjid menggunakan kaki kanan. Apakah seperti itu? Ya. Kemudian kita membaca doa masuk masjid. Apakah kita seperti itu? Kemudian setelah kita masuk, kita salat tahiyatul masjid. Apakah kita juga seperti itu? Kemudian apa? Kita setelah salat tahiyatul masjid, kita melaksanakan apa? Zikir, baca Quran dan tidak ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak bermanfaat atau berguna. Setelah itu apa? Kita keluar dari masjid menggunakan kaki kiri lalu kita berdoa, apa juga kita seperti itu? Dan jika kita belum seperti itu, maka perbaikilah diri kita mulai dari sekarang. Setelah kita mendengarkan anak sekalian, mendengarkan materi ini, pelajaran ini, penjelasan ini, Bapak harap kalian dapat mengikuti, dapat menjalankan adab-adab ini dimanapun kalian berada. Ketika di masjid, gunakan adab kita di masjid. Ketika kita di sekolah, gunakan adab kita di sekolah. Ketika kita di rumah, gunakan adab kita di rumah. Ya. Sampai di situ pelajaran yang Bapak sampaikan. Insyaallah. Kemudian pelajarannya, evaluasinya silakan dikerjakan halaman 32 sampai dengan 33. Ingat 32 sampai dengan 33. Adapun isian dan esainya tidak perlu dikerjakan. Kemudian setelah itu difoto lalu dikirimkan ke Bapak. Lalu kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.